Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kajian kita pada pagi hari ini membahas tentang fikih ringkas atau fikih singkat, hal-hal yang berkaitan dengan ritual haji dan umrah. Kenapa tema ini kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini? Ya karena setelah pandemi, kegiatan umrah sedang marak-maraknya. Saking maraknya kemudian harganya pun juga berlipat. Setidaknya kalau saya membandingkan sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu naiknya bisa 100% atau 2 kali lipat. Nah, supaya ibadah haji kita dan umrah kita mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka mari kita mengilmui setiap amal yang akan kita lakukan agar setiap amal yang kita lakukan nanti dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mulai dulu dengan persamaan antara haji dan umrah. Kalau kita bicara tentang dua ritual ibadah yang agung ini, haji dan umrah itu memiliki beberapa persamaan. Persamaan yang pertama apa? Bahwasanya keduanya dilakukan tatkala seseorang itu sudah ihram. Kalau kemudian belum ihram, baik umrah atau haji, maka belum boleh dilakukan. Yang kedua, persamaannya adalah sama-sama dilakukan atau dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi untuk menjadi start atau pemberangkatan seseorang itu dikatakan ihram tatkala umrah atau ihram tatkala haji, yaitu di 1 dari 5 tempat. Yang pertama, bagi penduduk Madinah, maka mikot makaniya, tempat dia memulai ihramnya itu nanti adalah Dzul Hulaifah. Yang kalau sekarang sebutannya aslinya Abyar Ali. Abyar Ali. Tapi orang Indonesia itu nggak suka baca yang agak ribet, akhirnya kemudian cuma disebut dengan Bir Ali. Kemudian Ahlu Syam itu nanti di Juhfah. Kemudian Ahlu Najd itu di Qarnul Manazil, Ahlul Yaman di Yalamlam, Ahlul Iraq di Dati Iraq. Ini 5 tempat yang berdasarkan petunjuk Nabi dijadikan mikot makani bagi orang yang melakukan umrah maupun haji. Jadi berangkatnya dari sini. Kalau penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Qarnul Manazil, penduduk Yaman di Yalamlam, penduduk Iraq itu di Datu Iraq. Kemudian yang ketiga, persamaan antara haji dan umrah itu adalah sama-sama di dalamnya ada kegiatan tawaf, ada kegiatan sa'i, dan ada kegiatan tahallul. Kalau umrah cukup ini, tapi kalau haji nanti plus. Tetapi kalau dilihat dari persamaan apa yang dilakukan dalam dua ritual ini, maka sama-sama ada tawafnya, ada sa'inya, dan ada tahallulnya. Kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang definisi. Apa sih yang dimaksud dengan haji? Haji secara bahasa itu artinya al-qasdu, menyengaja melakukan sesuatu yang agung, atau secara bahasa bisa bermakna mendatangi sesuatu atau seseorang. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan haji itu adalah yang pertama, ada definisi yang sangat singkat, yaitu qasdul Ka'bah li adai af'alin makhsusah. Mendatangi Ka'bah untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Ini definisi yang sangat ringkas.
Tetapi ada juga definisi yang lebih terurai, lebih lengkap, yaitu definisi ziyaratu makanin maksus, fi zamanin maksus, bi fi'lin maksus, bi niyatit taqarrub. Yang dimaksud dengan haji itu yang pertama adalah ziyaratu makanin maksus, mengunjungi tempat-tempat tertentu. Kalau bicara mengunjungi maka identik haji itu adalah safar. Safar itu identik perjalanan yang jauh, meninggalkan kampung atau meninggalkan negeri, kecuali bagi penduduk Mekah. Yang kedua yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat tertentu. Yaitu mana? Yang pertama jelas Ka'bah yang berada di wilayah Masjidil Haram, kemudian Safa dan Marwah yang di dalamnya dilakukan kegiatan sa'i, kemudian ditambah 3 tempat lain yaitu Arafah, Musdalifah, Mina. Yang paling dekat adalah Ka'bah dan Safa Marwah, dan yang paling jauh nanti maksimal cuma sekitar 25 km. 25 km itu sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma karena yang melakukan banyak. Ibarat Bapak cuma ngelilingin lapangan sepak bola, tapi kalau kemudian antrinya di peserta ke 500, ya nunggunya lama Pak. Akhirnya sampai ngelilingin 1 putaran saja itu juga butuh waktu yang lama karena berdesak-desakan dan penuh dengan banyak orang. Kemudian yang ketiga identik dengan fi zamanin maksus. Melaksanakan haji itu juga ada patokan waktunya, dimulai dari bulan Syawal, dilanjutkan di bulan Dzulqa'dah dan berakhir di bulan Dzulhijjah. Seseorang sah kalau kemudian di bulan Syawal sudah berangkat ke Mekah meniatkan untuk haji, meskipun nanti ritual hajinya itu baru terjadi di bulan-bulan Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, bi fi'lin maksus. Dia melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, yaitu apa? Rukun haji, syarat haji, atau wajib haji, dan kemudian sunnah haji. Kemudian yang paling penting dari yang namanya ibadah itu apa? Niatnya adalah taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Bapak dan Ibu pulang dari haji kok tidak dipanggil dengan Pak Haji dan Bu Haji, terimalah, berarti Bapak Ibu adalah orang yang ikhlas. Tapi kalau kemudian pulang dari haji tidak dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, undangannya tidak embel-embel H atau HJ, kemudian marah-marah, saya meragukan keikhlasannya dalam ritual hajinya. Bahkan saya dulu pernah berkata, penyematan gelar haji atau hajah itu sebenarnya malah taktiknya penjajah Belanda. Supaya orang-orang Indonesia yang berpotensi melawan penjajah itu mudah ditemukan, mudah ditangkap, maka orang yang sudah pulang haji yang identik kalau pulang haji angkat senjata, baru sadar kalau mereka itu sedang dijajah, maka diberikan gelar haji atau hajah. Imam Bonjol itu baru sadar kalau dijajah setelah beliau itu haji. Pangeran Diponegoro itu baru sadar kalau dijajah setelah berhaji. Bahkan termasuk diantaranya adalah Budi Utomo, itu baru sadar kalau kita itu dijajah setelah mereka berhaji. Kenapa? Karena mereka kumpul dengan berbagai muslim di sana, di antaranya juga adalah sesama orang Indonesia. Mereka saling memberikan informasi, bahkan kemudian mereka baru sadar ternyata mereka itu dijajah, dan ketika pulang kebanyakan mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Jadi sebenarnya malah tidak perlu dibanggakan karena itu adalah taktik Belanda untuk mudah menangkap orang-orang yang berpotensi melawan penjajah. Kemudian yang selanjutnya, sedangkan umroh itu apa sih? Umroh itu secara bahasa maknanya tidak terlalu jauh dengan haji, yaitu ziarah, mengunjungi. Tapi kalau didefinisikan secara terminologi, yang dimaksud dengan umroh itu adalah at-tawafu bil bait wa sa'yu bainas safa wal marwah bi ihram. Melakukan tawaf melilit Ka'bah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah dengan keadaan ihram.
Dan ada juga yang mendefinisikan umrah itu adalah qasdul Ka'bah linusuk wa huwa tawaf wasa'yu. Menyengaja menuju Ka'bah untuk melakukan ritual ibadah, yaitu apa? Tawaf dan sa'i. Karena memang ritual atau kegiatan seseorang itu umrah cuma dua. Mengelilingi Ka'bah, setelah itu sa'i, nanti endingnya itu cuma dilakukan dengan tahallul. Kemudian dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW itu pernah umrah berapa kali? Ternyata tercatat dalam sejarah setidaknya, mau dikatakan berhasil atau tidak, setidaknya Nabi SAW itu dalam sejarah ada 4 umrah yang beliau lakukan. Yang pertama adalah umrah di tahun ke-6 Hijriah, di mana Nabi SAW berawal dari mimpi, kemudian berdiskusi dengan para sahabat dan disepakati untuk berangkat ke Mekah untuk umrah. Tapi sayangnya beberapa kilometer sebelum masuk ke kota Mekah, mereka dihadang oleh orang-orang Mekah, dan orang Mekah itu tidak bisa membedakan antara ritual dan permusuhan. Akhirnya karena merasa tidak membawa persenjataan dan berpotensi kalau nanti diserang kalah, maka Nabi SAW kemudian mengalah. Tetapi di tahun itu juga terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana ada kesepakatan damai antara kaum muslimin dengan penduduk Mekah selama 10 tahun. Kemudian di tahun depannya, tahun 7 Hijriah, dilakukanlah umroh kedua. Kalau di tahun sebelumnya gagal, maka di tahun ke-7 Hijriah itu berhasil. Sehingga para ulama ada yang menyebut ini adalah umroh qadha. Umroh yang mengganti tahun kemarin yang gagal. Namun baru berhasil 1 kali, 2 tahun berikutnya akhirnya orang-orang musyrik itu melanggar perjanjian Hudaybiyah. Sehingga Nabi SAW kemudian di tahun 8 Hijriah ketika peristiwa Fathu Mekah melakukan umroh ketiga dengan pasukan yang begitu besar, dipersenjatai dengan persenjataan meskipun tidak terlalu lengkap, tapi karena jumlahnya begitu banyak membuat penduduk Mekah itu kemudian takut. Bahkan sebagian besar meninggalkan kota Mekah khawatir kalau nanti diserang atau dibunuh oleh kaum muslimin. Kemudian yang keempat yaitu umrah, di mana Nabi SAW sekaligus melaksanakan haji dan termasuk umrah yang terakhir. Jadi kalau bicara terjadi atau tidak, setidaknya Nabi itu umrah 4 kali. Yang sekali gagal dan yang 3 kali berhasil. Kemudian perbedaan umrah dengan haji itu apa? Banyak. Setidaknya ada 6 hal yang membedakan antara haji dengan umrah. Perbedaan haji dengan umrah yang pertama itu apa? Kalau haji itu terikat dengan waktu. Dia dimulai dari bulan Syawal, berakhir nanti di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau yang namanya umrah bebas kapanpun, 7 hari dalam 1 pekan, 24 jam dalam 1 hari. Sehingga ketika orang-orang sedang haji kok kita kemudian umrah tetap sah. Bahkan di saat orang kebanyakan sedang tidur kok kita kemudian umrah juga sah. Kenapa? Karena umrah itu tidak ada batasan waktunya. Bahkan kalau kemudian kondisi di Mekah itu sedang sepi, maka bapak dan ibu itu bisa melakukan ritual umrah itu dalam waktu 1-2 jam saja. Sehingga kalau kemudian dalam waktu singkat ini bisa melaksanakan umrah, tidak heran ada beberapa orang yang kemudian habis umrah, selesai kemudian umrah lagi. Kenapa? Karena mumpung sepi, mumpung gampang, ritualnya tidak terlalu banyak. Terlepas apakah diperbolehkan atau tidak. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan, karena Nabi itu pakai jeda. Setidaknya setahun sekali lah Nabi Muhammad SAW itu melakukan umrah. Belum ada riwayat selesai kemudian umrah lagi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, haji itu tidak berpusat di Masjidil Haram saja, tapi dia kemudian nambah 3 tempat utama, Arafah, Musdalifah, Mina. Maksimal jarak terjauh dari 3 tempat ini adalah 25 km. Kemudian yang ketiga, dari hukum, maka untuk haji para ulama sepakat hukumnya wajib. Tapi kalau umrah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ini pendapat jumhur ulama.
Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib minimal sekali seumur hidup. Jadi beliau mengatakan wajib tapi dengan patokan sekali seumur hidup. Kemudian yang keempat, yang namanya ritual haji itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita ngambil nafar awal minimalnya 4 hari, tapi kalau kemudian nafar sani ya butuh sekitar waktu 5 hari. Kemudian yang kelima, haji itu karena ritualnya banyak, tempatnya juga bukan 1 atau 2 tempat, membutuhkan kekuatan fisik yang lebih. Maka kalau kemudian dalam ritual haji ada yang pingsan, ada yang jatuh sakit atau bahkan meninggal, itu wajar. Kenapa? Karena memang membutuhkan fisik yang lebih kuat, lebih berat, karena memang perjalanannya bukan di wilayah Masjidil Haram saja, tapi nanti sampai keluar. Kemudian yang keenam, dilihat dari segi pensyariatannya, konon haji itu lebih dulu daripada umroh. Bahkan haji itu oleh sebagian ulama sejarah diyakini sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau kemudian keyakinan ini adalah sebuah kebenaran, maka haji itu termasuk ritual ibadah yang sangat-sangat tua, bahkan sangat-sangat lama. Baik. Kemudian yang selanjutnya tentang masyru'iyah, apa dalil pensyariatan haji di dalam Islam. Yang pertama kita bisa melihat beberapa ayat dalam Al-Quran, melihat beberapa hadis nabawi. Yang pertama surat Ali Imran ayat 97 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Para ulama berbeda pendapat ayat ini itu turunnya kapan. Ada yang mengatakan ayat ini turun pada tahun 6 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 9 atau 10 Hijriah. Kalau Imam Syafi'i berpendapat, konon ayat ini diturunkan tahun 6 Hijriah. Di tahun 6 diperintahkan, tapi Nabi baru mampu melaksanakan di tahun ke-10. Ada jeda antara tahun ke-6 sampai tahun 10 yang cukup lama. Maka kemudian dalam mazhab Syafi'i itu ketika ditanya apa hukum melaksanakan haji, disegerakan atau boleh ditunda, maka Imam Syafi'i mengatakan boleh ditunda. Dengan alasan Nabi sendiri saja diperintahkan tahun ke-6, tapi baru bisa melaksanakan di tahun ke-10. Tapi kalau kemudian dengan pendapat tahun 9 atau 10 Hijriah ayat ini diturunkan, maka ketika ditanya apa hukum melaksanakan haji, jawabannya satu, segera. Karena ketika ayat itu diturunkan, di tahun itu juga Nabi melaksanakan. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 158, ayat 196, kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala khamsin, di antaranya adalah wal hajj. Kemudian hadis riwayat Muslim, ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ayuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Ketika Nabi menginformasikan kepada para sahabat, salah seorang laki-laki itu tanya kepada Nabi, afikuli am ya Rasulullah. Apakah hajinya itu setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam. Nabi ditanya untuk kedua kalinya, Nabi diam. Ditanya ketiga kalinya, kemudian Nabi diam. Sampai kemudian Nabi SAW memberikan jawaban. Lau qultu na'am lawajabat. Seandainya aku bilang haji itu nanti setiap tahun, pasti akan Allah wajibkan demikian. Wala mastata'tum, tapi kalian tidak akan mampu. Sehingga para ulama menyimpulkan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji setiap tahun. Tapi kalau kemudian ada kesempatan, memang diberikan kemudahan untuk setiap tahun melaksanakan, maka tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya dalilnya adalah ijma' dari ulama dari zaman sahabat dan zaman-zaman sesudahnya. Kemudian yang selanjutnya, apa fadilah dari pelaksanaan haji? Fadilahnya banyak. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan orang yang melaksanakan haji dan umroh secara berurutan, maka jauh dari kefakiran dan diampuni dosanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa dunub. Lakukanlah haji dan umroh secara berurutan, karena keduanya itu akan menghilangkan
kefakiran, dan menghapuskan dosa. Para ulama memberikan penafsiran, kenapa sih kok ritual haji bisa menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa, khususnya di kalimat yang pertama, menjauhkan kefakiran. Para ulama melogika, kalau kemudian orang bisa haji, itu kan biasanya punya duit. Kalau kemudian dia punya duit, otomatis tidak bisa dikatakan fakir. Yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah perkataan Nabi ini adalah motivasi. Biar orang tuh kemudian semangat kerja, semangat nabung, kemudian duitnya cukup untuk berangkat haji atau berangkat umrah. Kalau sampai kemudian duitnya sudah cukup untuk berangkat haji atau umrah, berarti lenyaplah kefakiran yang ada pada dirinya karena biaya untuk haji itu tidak sedikit. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ayul amali afdal, ya Rasulullah, amal apakah yang utama? Nabi SAW kemudian memberikan jawaban pertama, al-imanu billahi wa rasulih. Amal pertama yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya, summa mada? Kemudian apa ya Rasulullah SAW? Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah. Summa mada? Kemudian ditanya, setelah itu apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal hajj. Kemudian hajjun mabrur. Kemudian yang ketiga, hadis yang paling sering kita dengar, bahkan hadis yang paling memotivasi kita kenapa kita itu ingin melaksanakan haji. Rasulullah SAW pernah bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan untuknya kecuali satu, yaitu surga. Kemudian yang keempat, Nabi SAW pernah bersabda juga, man hajjalillah lam yarfus wa lam yafsuk roja'aka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji untuk Allah tidak melakukan rofas dan fusuk, maka dia kembali dalam keadaan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa sama sekali. Kemudian Nabi SAW juga pernah hampir sama seperti sebelumnya ditanya tentang amal-amal apa yang terbaik. Di antaranya Nabi mengatakan haji mabrur. Kemudian keutamaan haji berikutnya itu adalah al-hujjat wal umar waftullah. Sesungguhnya para jemaah haji dan jemaah umrah itu adalah utusan-utusannya Allah atau tamu-tamunya Allah. In ta'ahu ajabahum. Kalau mereka minta kepada Allah, Allah kabulkan. Wa in istaghfaruhu ghafaralahum. Dan apabila mereka minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Kemudian yang ketujuh, yang merupakan keutamaan ritual haji itu adalah Allah akan membanggakan para jemaah haji itu di depan para malaikat. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan para jemaah haji di depan para malaikat. Enggak sembarangan para jemaah haji itu kemudian dibanggakan oleh Allah di depan makhluk-makhluknya yang sangat penurut, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah membangkang, dan termasuk makhluk yang suci. Karena Allah begitu suka dengan ritual haji, begitu mencintai para pelaku haji, sampai-sampai kemudian ritual itu dibanggakan kepada makhluk yang sebenarnya kedudukannya harusnya lebih di atas manusia. Tetapi karena sedang melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah, maka Allah banggakan manusia saat itu di hadapan para malaikat. Kemudian yang selanjutnya masalah hukum haji. Apa hukum haji menurut para ulama? Para ulama mengatakan haji itu tergantung kondisinya. Yang pertama, ada kalanya haji itu hukumnya wajib. Kapan kalau kemudian haji yang dilakukan itu adalah yang pertama kali? Dikatakan wajib juga kapan? Kalau kemudian dinadarkan. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian dia itu melakukan qadha. Misalnya ketika sedang melakukan ritual haji, dia kok nggak bisa wukuf di Arafah. Padahal inti dari haji itu apa? Wukuf di Arafah. Maka kemudian supaya hajinya itu tuh sah, hajinya itu kemudian diterima, dia mengqadha tahun depan yang hukumnya adalah wajib. Atau yang keempat, sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang Islam yang kemudian dia pernah haji, setelah itu murtad kemudian masuk Islam lagi, maka ibadah hajinya itu sudah terhapus. Ibadah yang dulu dia lakukan tatkala Islam sebelum murtad itu sudah terhapus, maka ketika dia masuk Islam lagi harus mengulangi kembali ritual hajinya.
Jadi ada kalanya haji itu hukumnya wajib dengan kondisi satu di antara 4. Yang kedua, dihukumi sunnah. Kapan? Kalau kemudian ini bukan haji pertama. Ini adalah haji untuk kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Atau pelakunya itu adalah anak yang belum balik. Rasulullah SAW tidak melarang orang melakukan haji dia belum balik. Tapi para ulama kemudian menyimpulkan karena yang sangat ditekankan itu yang sudah balik, kalau kemudian belum balik melaksanakan dianggap sebagai ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga, ada kalanya haji itu hukumnya makruh. Kapan? Kalau kemudian hajinya itu identik dengan menghambur-hamburkan harta. Contoh ya, kalau kita melihat beberapa tipe haji yang kemudian nilainya fantastis. Demi haji kemudian dia menghambur-hamburkan harta yang begitu banyak karena tidak ingin antri dengan jemaah haji yang lain. Sebagian ulama mengkategorikan itu hukumnya makruh. Kalau memang Allah mentakdirkan dirimu untuk berhaji, maka antrilah seperti orang biasa. Atau engkau memang Allah takdirkan untuk dipercepat dengan cara diundang secara pribadi. Tapi kalau kemudian harus dengan membayar ratusan juta dengan istilah ibadah haji plus atau dengan membayar haji furoda dan sebagainya, maka oleh para ulama dikatakan makruh. Tidak haram, cuma makruh. Atau seorang wanita berangkat haji tanpa izin suami. Tidak haram, tidak batal ibadah hajinya, tapi dihukumi makruh oleh para ulama. Dan yang terakhir yang paling berbahaya, ada orang yang ketika haji dihukumi haram. Kapan? Kalau kemudian berangkatnya dari uang haram. Saya korupsi dengan memulai basmalah, saya niatkan untuk berangkat haji. Maka kalau kemudian ritualnya meskipun terkesan mulia, tapi ada niat yang buruk, ada cara yang buruk dalam melaksanakan niatnya itu, maka aktivitas yang dilakukan itu dihukumi sama dengan niatnya, sama-sama kotornya, sama-sama tidak diterimanya. Ibarat orang pengen wudhu tapi dengan air kencing. Apa yang terjadi? Bukannya kemudian suci, malah kena najis gitu ya. Maka bukan cuma haram, para ulama mengatakan setidaknya ada 5 konsekuensi kalau orang tuh kok berangkat haji dengan uang haram. Yang pertama apa? Nggak dapat ampunan. Padahal di antara tujuan kita berhaji itu apa? Biar diampuni. Yang kedua, tidak berpotensi dikatakan haji mabrur yang dijanjikan surga. Yang ketiga, Allah nggak mungkinlah membanggakan orang yang berangkat haji dengan uang haram. Kemudian ketika berdoa tidak dikabulkan, bahkan yang terakhir ini paling mengerikan, malah berpotensi masuk neraka. Yang hal ini dulu pernah kita bahas, tatkala seseorang mengqashar atau menjamak, tapi safarnya itu termasuk safar maksiat. Dia ingin berzina misalnya ke Semarang, tapi mungkin karena masih ada keimanan di tengah perjalanan itu dia menjamak dulu atau mengqashar dulu. Maka menurut Imam Syafi'i sholatnya itu jangankan dikatakan sah, malah berdosa. Kenapa? Karena ada niat yang buruk meskipun dia di dalam perjalanan itu melakukan sebuah ibadah mulia yaitu sholat. Kemudian yang selanjutnya apakah harus segera? Para ulama beda pendapat. Kalau kemudian di awal tadi saya mengatakan ayat itu diturunkan di tahun 9 atau 10 Hijriah dan Nabi melaksanakan di tahun 10 Hijriah, maka terkesan haji itu harus disegerakan. Tapi kalau kemudian ayat itu diyakini diturunkan tahun 6 Hijriah, seperti keyakinan Imam Syafi'i, Nabi baru melaksanakan di tahun 10 Hijriah, berarti ada isyarat Nabi itu menunda, sehingga boleh kemudian ditunda. Cuma bagi kita nggak mungkin yang kedua. Kita pengen menyegerakan saja nggak berangkat-berangkat, apalagi kemudian menunda. Kemudian yang selanjutnya 3 model haji. Kalau kita bicara tentang masalah model haji, para ulama sepakat setidaknya ada 3 model haji yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ada haji namanya qiron. Qiron itu menggabungkan. Ketika dia berhaji sekaligus umroh. Kemudian yang kedua ada ritual haji yang disebut dengan model ifrad. Ifrad itu apa? Menyendirikan.
Dia itu haji dulu tanpa umroh. Dan ini model satu-satunya haji yang tidak kena dam. Dan ketika tawaf nggak pakai tawaf kudum dan tawaf wada, dia tawafnya cuma tawaf ifadah. Jadi bisa saja orang tuh ketika datang ke Mekah tujuannya cuma haji. Ritual haji selesai, bisa kemudian dia langsung pulang. Tapi kalau kemudian dia eman-eman, selesai haji umroh, tidak dilarang. Kemudian yang ketiga yaitu haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Umroh dulu baru haji. Tamattu itu artinya bersenang-senang. Kemudian setelah umroh bisa kemudian dia tidak ihram, tetapi konsekuensinya kiron maupun tamattu itu kena dam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tibanya lebih dulu di Mekah. Kenapa? Karena kalau kemudian mereka tidak melakukan apa-apa di Mekah, eman-eman, tapi kalau kemudian mau melakukan ritual haji juga belum dimulai. Dia mungkin ditakdirkan dapat kloter yang berangkat pesawatnya lebih dulu, sampai di Mekah lebih dulu. Ritual haji masih sebulan lagi atau lebih, maka kemudian mereka nyicil dengan umroh dulu. Setelah umroh selesai, maka kemudian ihramnya dianggap selesai. Sehingga kemudian dia nanti kalau ke mall tidak perlu pakai baju ihram dan sebagainya. Beda dengan ifrad, yang kalau dia niatkan ifrad, maka sampai nanti ritual hajinya belum selesai, dia tidak boleh lepas dari baju ihram. Kalau kemudian dia mau cari makan, ya harus dengan baju ihramnya. Ke mall ya pakai baju ihramnya. Jadi agak berat. Makanya disebut dengan tamattu, bersenang-senang, karena dia umroh dulu, selesai, pakai baju bebas, jalan-jalan dan sebagainya silahkan. Nanti ketika ritual haji sudah dimulai, baru berihram lagi melakukan ritual haji. Yang terakhir, mana yang lebih afdol? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang paling afdol itu ifrad, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Tapi kalau dari kalangan para sahabat didukung oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Alasan mereka kenapa yang paling afdol adalah ifrad, kenapa? Karena ifrad paling berat. Gitu ya. Alasannya karena paling berat, berarti pahalanya lebih besar, berarti lebih utama. Tetapi ada juga yang berpendapat enggak, yang lebih utama itu kiron, menurut Hanafiyah. Alasannya adalah hadis yang terdapat dalam Sahihul Bukhari. Nabi SAW pernah bersabda, "Atani lailah atin min rabbi, faqala sholli fi hadzal wadil mubarak wa qul umrah fi hajj." Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, semalam ada utusan yang datang kepadaku dan dia itu datang dari Allah. Dia berkata kepadaku, "Ya Muhammad, sholatlah di lembah ini." Kemudian dia berkata, umrah masuk ke dalam haji. Berarti antara haji dan umrah disatukan. Sebagian ulama yang mendukung pendapat ini mengatakan, ini dalil. Aslinya Nabi itu awalnya pengen ifrad, pengen haji saja. Tapi ketika kemudian ada utusan Allah yaitu malaikat memberitahu kepada Nabi Muhammad, sholatlah di lembah ini dan umrah masuk dalam ritual haji. Berarti digabungkan. Maka kemudian Nabi merubah niatnya yang awalnya ifrad jadi kiron. Dan yang pendapat ketiga menurut Hanabilah itu tamattu. Kenapa? Karena prinsip agama kita itu adalah memberikan kemudahan. Dari ritual haji yang 3 model, yang paling mudah itu apa? Yang tamattu. Kalau bicara tentang lebih utama, tentu saja ibadah yang lebih utama itu yang mana? Yang paling ringan. Gitu ya. Jadi cara pandang para ulama beda pendapat. Wallahu a'lam. Ini cara pandang para ulama, meskipun sebenarnya kalau kita renungkan, haji itu unik. Nabi melakukan sekali, tapi cara pandang orang terhadap ritual Nabi ini malah 3 pandangan. Ada yang menduga Nabi ini jangan-jangan umroh sambil haji. Ada yang berpandangan enggak, Nabi haji saja. Ada yang berpendapat enggak, Nabi umroh dulu baru kemudian haji. Gitu ya. Karena memang tidak ada dasar yang jelas dan kuat di mana Nabi SAW kemudian mengatakan ini adalah haji ifrad, ini adalah haji kiron, dan ini adalah haji tamattu. Sebutan ifrad, kiron, dan tamattu itu muncul dari
para sahabat dan ulama-ulama sesudahnya yang kemudian akhirnya mereka berbeda pendapat. Nabi ini sebenarnya tunggal dalam melakukan, digabungkan atau kemudian dipisah. Jadi sebenarnya unik. Kalau Nabi SAW itu melakukan haji beberapa kali, mungkin cara pandangnya bisa beda. Tapi anehnya sekali, tapi diduga ada 3 cara pandang terhadap kegiatan ibadah yang cuma sekali ini. Baik, demikian beberapa hal tentang masalah haji dan umroh. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, kemana dulu? Pertanyaan, Nabi Adam dan Ibrahim sudah menunaikan haji. Yang menunaikan haji kata benar. Ya. Yang kedua, Saya jawab satu-satu ya, saya daripada lupa. Yang pertama, Nabi Adam dan Ibrahim itu melaksanakan haji padahal Ka'bah belum ada. Kalau Ka'bah dalam bentuk kubus seperti sekarang, memang di zaman Nabi Adam dan Ibrahim belum ada. Jadi para ulama di antara Ibnu Katsir itu menerangkan dalam tafsirnya, ketika Adam alaihissalam turun ke bumi, penduduk pertama bumi itu bukan manusia. Penduduk pertama bumi itu siapa? Pertama itu adalah jin, yang kedua malaikat. Dan malaikat itu sebelum Adam alaihissalam turun ke bumi sudah tawaf di tempat yang kemudian kita mengenalnya sebagai Ka'bah, di tempat area luas yang kita sebut dengan Masjidil Haram. Mereka sudah tawaf. Tetapi tidak diterangkan oleh Ibnu Katsir sudah ada bangunannya belum. Yang penting malaikat tawaf di tempat itu. Adapun di zaman Nabi Ibrahim, baru Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk bikin bangunan. Yang bangunannya sudah kita bahas ketika kita membahas tentang sejarah Ka'bah. Awalnya itu cuma setengah lingkaran di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya lurus. Jadi kayak penggaris begitu saja Ka'bah itu awalnya. Kemudian akhirnya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim jadi setengah lingkaran, sampai kemudian di masa-masa sesudahnya itu akhirnya menjadi kubus. Jadi di zaman Nabi Adam tidak ada keterangan sudah ada bangunannya atau belum. Kemungkinan Nabi Adam haji niru malaikat, ngelilingin tempat itu saja tapi belum ada bangunannya. Tapi kalau di zaman Nabi Ibrahim sudah ada karena Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Wallahu a'lam. orang kafir Mekah dulu pernah melakukan umroh. Kafir Mekah haji. Ya. Kemudian dari sana saya sholat jam. Ini saya jawab yang kedua dulu. Orang kafir Mekah apakah kemudian melakukan ritual haji atau umroh? Iya. Mereka itu juga sa'i antara Safa dan Marwah. Mereka itu juga mengelilingi Ka'bah. Tetapi kemudian mereka melakukan bid'ah. Bid'ahnya apa? Harusnya wukufnya itu di Arafah, tapi kemudian mereka wukufnya di Mina. Mereka melakukan bid'ah berupa tawafnya itu telanjang. Jadi tawafnya itu dilakukan di malam hari supaya tidak melihat satu sama lain ketika mereka telanjang. Mereka juga punya keyakinan baju ini ada dosanya. Maka supaya menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa, yuk kita tawaf sambil telanjang supaya tidak timbul fitnah, tidak melihat satu sama lain, dilakukannya di waktu di malam hari. Itu beberapa bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah saat itu. Mereka haji karena mereka tahu ini ritual dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi banyak hal yang kemudian mereka lakukan hal-hal baru atau bid'ah dalam ritual haji. Wallahu a'lam. Yang ketiga, sholat jamaah di hari Jumat antara
Jumat dan Asar. Itu pertemuan penjelasannya. Jadi kita pernah membahas tentang masalah ini. Sebagian ulama memperbolehkan setelah sholat Jumat kita kemudian menjamak dengan Asar. Tapi ingat ya, jamak maupun qasar itu diantara syaratnya adalah safar. Safar, bapak itu bepergian. Kemudian ada juga sebagian ulama yang tidak memperbolehkan menjamak habis sholat Jumat dengan Asar. Yang memperbolehkan karena sholat Jumat itu disamakan dengan sholat duhur. Buktinya kalau kita sudah sholat Jumat, kita tidak sholat duhur. Kalau dalam keadaan normal kita saja boleh menjamak duhur dan asar, kenapa kemudian tidak boleh menjamak setelah Jumat dengan asar? Ini pendapat yang memperbolehkan. Tapi bagi yang tidak memperbolehkan mengatakan meskipun terkesan sama tapi sebenarnya beda. Pertama, duhur itu 4 rakaat, Jumat cuma 2 rakaat. Duhur itu tidak disyaratkan berjamaah dengan jumlah jamaah tertentu, nggak pakai khutbah, tapi Jumatan pakai itu semua. Harus berjamaah, jumlah minimalnya menurut mazhab Syafi'i itu 40 dan ada khutbahnya. Karena banyak perbedaan antara Jumat dengan duhur, maka kemudian sebagian ulama tidak memperbolehkan menjamak habis sholat Jumat dengan asar. Itu khilaf di antara para ulama. Tapi kalau melihat dari kuat-kuatan, pendapat jumhur ulama adalah yang memperbolehkan. Karena ada kesamaan ilat, ada kesamaan sebabnya. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad SAW itu pernah melakukan sholat Jumat dan Asar di waktu asar. Sholat Jumat dan Asar di waktu Asar. Menjamak. Kalau duhur dan asar dilakukan di asar iya. Tapi kalau kemudian menjamak habis sholat Jumat di waktu asar, saya belum pernah menemukan, Pak. Gitu ya. Terasa janggal. Karena waktu sholat Jumat itu yang saya temukan cuma 2. Pertama di waktu duhur. Yang kedua hadis yang diakui oleh madhab Hambali, meskipun mereka mengatakan lebih utamanya sih di waktu duhur. Mereka menemukan riwayat di mana Nabi sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah melakukan sholat Jumat sebelum waktu duhur, di waktu duha. Hadis ini sahih. Hadis ini diakui oleh madhab Hambali, tapi tetap mereka mengatakan yang lebih utama sih di waktu duhur, bukan sebelumnya. Tapi seandainya sebelumnya ada riwayatnya yang memperbolehkan. Tapi kok kemudian Jumatannya ditarik ke asar, saya belum pernah baca. Kalau duhur ke asar, iya. Sebagaimana dulu kita membahas tentang model jamaknya Nabi, sebagaimana kesaksian dari Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Nabi itu tergantung berangkatnya. Kalau matahari itu belum naik, jamak takdim. Tapi kalau kemudian sudah naik, kemudian jamak takhir. Wallahu a'lam. Kalau itu Jumatnya itu diganti sholat duhur jadi dijamak di akhir di asar juga. Jadi sholat Jumatnya diganti dengan duhur dari asar dengan asarnya. Duhur. Ya. Oh ya. Ya kalau kemudian dia musafir kan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Berarti kemudian dia sholat duhur. Nah kalau sholat duhur, para ulama tidak mempermasalahkan dijamak dengan asar. Yang dipermasalahkan tuh kok dia sholat Jumat terus pengen menjamak dengan asar. Nah itu para ulama beda pendapat. Paham Mbak ya? Ya. Tapi kalau dia ganti dengan duhur, nggak masalah. Tape ini ada pertanyaan lewat kertas. Tadi diterangkan hajinya makruh kalau memakai dengan haji plus, padahal porsi untuk haji reguler, haji plus itu sudah ada jatahnya. Pertanyaannya kenapa bisa makruh?
Alasan para ulama haji plus itu makruh karena menghambur-hamburkan harta. Bukan masalah kaitannya dengan sudah ada jatahnya. Jadi karena umumnya harganya sekian, dia berani bayar lebih supaya dia kemudian dimasukkan tanpa harus antri lebih lama dibandingkan yang lain, berarti kan terkesan kayak mumpung punya duit gitu ya, mumpung punya duit banyak, maka kemudian para ulama memakruhkan. Tapi sekali lagi, dihukumi makruh itu kemudian tidak dikatakan haram, cuma makruh saja. Yang kedua, kalau tidak tahu atau tidak paham tentang nasab tentang apa ini? Apa Bu? Kalau tidak tahu atau paham tentang madhab, apakah ibadah kita tidak diterima? Yang pertama gini, kita itu ibadah nggak mungkin tanpa madhab. Kalau kemudian Bapak Ibu mengatakan, saya nggak mau ngikutin madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maka bisa saja Bapak seperti itu, tapi Bapak Ibu harus selevel dengan mereka. Bapak Ibu kemudian bikin madhab baru. Misalnya, saya nggak pingin ngikutin Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Saya pingin ibadah dengan ijtihad saya. Maka saya boleh bikin madhab, tapi harus sekali berulama-ulama ini. Dan kalau nanti saya sekali bermereka, maka madhab saya sebut dengan madhab Hanani. Paham ya? Cuma gitu ya, siapa kita kok kemudian bisa bikin madhab sendiri seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka ini mustahid mutlak. Mustahid mutlak itu pertama hafal Al-Quran. Kalau Bapak Ibu kemudian nggak pingin bermadhab, berarti bikin madhab sendiri. Bapak Ibu hafal Al-Quran nggak? Yang kedua, mereka hafal ribuan hadis. Bukan cuma hafal, memahaminya dengan teliti. Mereka memahami bahkan menguasai fikih, usul fikih, hadis dan sebagainya. Sehingga kalau kemudian ilmu-ilmu usul dan ilmu-ilmu musaid, ilmu dasar dan ilmu pembantu atau ilmu tambahan itu kemudian Bapak Ibu kuasai, silahkan kemudian bikin madhab sendiri. Ini kayak perkataan MTA ya, mendiang Ustadz Ahmad Sukino rahimahullah ta'ala itu pernah ngomong gini gitu ya. Jadi saya sholat nggak mau ngikut madhab ini gitu ya. Saya madhabnya adalah Rasulullah gitu ya. Emangnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Hambali itu nggak pakai madhab, nggak pakai dari Rasulullah? Pakai. Bahkan mereka kemampuan untuk meneliti hadisnya itu lebih kuat daripada kita. Jarak mereka dengan Rasulullah SAW lebih dekat daripada kita. Misalnya Imam Syafi'i itu dilahirkan kapan? Tahun 150 Hijriah. Jarak beliau dengan Nabi itu cuma 140 tahun. Nyari hadis lebih gampang. Potensi hadis palsu sedikit. Guru-gurunya itu kemudian pasti orang-orang yang mumpuni, yang punya sanad kepada entah sahabat atau tabi'in. Bahkan Abu Hanifah itu sebagian ulama mengatakan dia adalah tabi'ut tabi'in. Gitu ya. Kalau dia termasuk masih 3 generasi terbaik di dalam Islam, maka siapa kita? Gitu ya. Saya paham ya, ada orang mungkin gara-gara madhab berpotensi konflik. Itu kalau kemudian bermadhabnya tidak pakai ilmu. Tapi kalau kemudian bermadhabnya pakai ilmu ya biasa-biasa saja. Bapak Ibu silahkan perhatikan kondisi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Setiap habis sholat itu kemudian ada halakoh-halakoh ilmu. Bahkan Bapak Ibu tinggal milih, ada halakoh ilmu di sini ulamanya, pakarnya Hanafiyah, silahkan gabung. Yang sini pakarnya Malikiyah, silahkan gabung. Yang sini Syafi'iyah, silahkan gabung. Yang sini Hanabilah, silahkan gabung. Dan majelis-majelis halakoh ini enggak saling mencela satu sama lain. Mereka mempersilahkan jemaah mau belajar yang mana. Hanafi sana, Maliki sana, Syafi'i sana, Hambali sana. Jadi ibadah kita nggak mungkin tanpa madhab. Pasti kita itu bermadhab. Takbir kita ngangkat sampai ke telinga atau sampai ke pundak. Kalau sampai ke pundak itu pasti madhabnya ini. Ngangkat sampai telinga itu madhab yang ini. Kecuali kalau kemudian bikin madhab sendiri, kemudian ngangkatnya malah diginiin. Nah itu madhab nyeleneh gitu ya. Madhab bid'ah gitu ya.
Jadi nggak mungkin kita itu tidak bermadhab. Para ulama madhab sendiri mengatakan gitu ya, idza shahhal hadis wa huwa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhabku. Dan setiap ulama madhab ini mengatakan kalau pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ambil Al-Quran dan hadis, tinggalkan perkataanku. Paham ya? Berarti mereka itu tidak mau difanatikkan. Kalau ternyata mereka ada salah, tinggalkan pendapatnya, tapi kalau ada benar silahkan diikuti. Saling menghormati Bapak. Abu Hanifah memang nggak pernah ketemu dengan Malik. Imam Malik itu belajar kepada muridnya Abu Hanifah. Imam Malik gak pernah mencela Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik, meskipun murid tapi bikin madhab sendiri. Malik tidak mencela Syafi'i, Syafi'i tidak mencela Malik. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ketika ditanya man Malik, siapa itu Malik, maka beliau mengatakan huwa ustadi, dia itu adalah guruku. Kemudian Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i, tetapi ternyata bikin madhab sendiri. Apakah kemudian guru dan murid ini saling mencela? Tidak. Mereka saling menghormati. Imam Ahmad kagum kepada Imam Syafi'i karena rihlah ilmunya luar biasa. Berangkat dari Palestina ke Mekah, ke Yaman, ke Mekah lagi, ke Madinah, ke Mesir dan sebagainya. Imam Ahmad kagum kepada Imam Syafi'i karena rihlah nuntut ilmunya luar biasa. Tapi kalau Imam Syafi'i kagum kepada Imam Ahmad gara-gara hafalan hadisnya luar biasa. Imam Syafi'i itu sampai ngerdek melihat muridnya yang namanya Imam Ahmad. Keringetan Pak. Saya belum pernah menemukan orang yang jumlah hafalan hadisnya melebihi diriku kecuali Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Ahmad bin Hambal itu bikin ngerdek Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad sendiri sebenarnya malah mengagumi Imam Syafi'i. Mereka tidak saling mencela. Kalau kemudian pendapat mereka ada kalanya bertentangan, nah itu fikih itu biasa. Dan tidak mungkin mereka berselisih dalam masalah akidah. Wallahu a'lam. Tapi demikian ya. Oh, Bapak. Nggih. Iya. Iya. Ya sebenarnya kasus seperti itu banyak Pak ya. Para pengurus haji di Indonesia sendiri juga meloloskan karena alasannya nggak tega. Daftar sudah lama, sudah sepuh, nanti kalau kemudian digagalkan kan sakit hati atau nggak enak hati dan sebagainya. Akhirnya sebenarnya tahu mereka ini sebenarnya sepuh, nanti kalau sampai sana pun juga bakal lupa-lupa dan sebagainya. Apakah kemudian nanti ibadahnya sah? Menurut Syekh bin Bas sah. Syekh bin Bas itu pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Tetapi sebaiknya karomnya menugaskan orang khusus untuk mengingatkan orang yang pelupa ini tentang ritual ibadahnya jangan sampai terulang lagi. Paham Mbak ya? Jadi harus ada orang yang nuntun. Pikun itu memang para ulama memperselisihkan apakah dia termasuk akil atau tidak akil. Tapi pendapat yang lebih aman itu adalah dia masih akil. Ya. Kalau tidak akil itu kaitannya dengan masalah dia belum wudu aja tapi ngakunya udah wudu. Itu kalau sudah kaitannya dengan batal dan tidak batal, maka menurut para ulama dia tidak akil. Tapi kalau kemudian wudu masih sadar, cuma mungkin pas tawaf, sudah tawaf pengen tawaf lagi dan sebagainya, sudah sholat lagi dan sebagainya, selama tidak ada hubungannya dengan kenajisan, menurut Syekh bin Bas itu masih sah dan diperbolehkan ibadah hajinya. Wallahu a'lam. Demikian ya, moga-moga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup bersama doa majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.